الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana nafsahu bid-dawam alaina bi ni'matil iman wal islam khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qabla an yaluka Adama bi alfi am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhakrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis kita di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan rahmat dengan kita seberatan segala kesalahan dosa kita, mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, terutama kesalahan dosa mama abah kita, guru-guru kita, berkata Rasulullah, mudahan kita beratan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehatkan batang tubuh kita, dibimbing jalan hidup kita sampai akhir hayat kita, di hembusan terakhir nafas kita, mudah-mudahan kita beratan mengucap kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kita satu cerita yang luar biasa menarik, sebagaimana sabda baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada sebuah kota yang paling indah. Kota yang paling indah, kota yang megah. Dinamakan dengan Madinatul Jalal, kota mewah. Kota yang paling indah namanya Madinatul Jalal. Dan di dalam kota Madinatul Jalal itu Allah bangunkan mahligai azmah yang tinggi, yang besar, mewah. Dinamakan dengan Baitur Rahmah, rumah kasih sayang. Di dalam Baitur Rahmah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan tadi akan 4.000 ghurfah kamar. 4.000 kamarnya. Satu kamar itu ada ranjang. Ranjang yang paling mewah diciptakan Allah fi kulli syarir, dan setiap ranjang itu Allah Subhanahu wa taala telah siapkan 4.000 hurul ain bidadari per satu ranjang. 4.000 bidadarinya. Dan punya kamar 4.000 kamar. Kan bayangkan, kali aja 4.000 dikali 4.000, bidadarinya kan sekamar 4.000 nih. Kali 4.000 berapa? 4.000. Sama dengan liut lah kebanyakannya. Kan bayangkan lah. 4.000 satu kamar.
kali 4.000 kamar. Ini Allah hendak memberikan dengan kita suatu pemikiran sorga itu betul-betul satu keindahan. Satu kemewahan, satu kenikmatan, satu tempat yang tidak ada tandingannya di dunia. Yang begitu mewah diciptakan Allah, satu ranjang 4.000 bidadari Allah. Satu ranjang 4.000 bidadari. Bidadari itu pulang tiada pernah dilihat oleh mata kecantikannya. Tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Bahkan tiada terlihat, tidak pernah terlintas di dalam hati kita kayak apa cantiknya bidadari itu. Lalu sahabat bertanya kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat ya Rasulullah, bagi siapakah tempat yang mewah itu? Yang di situ ada sebuah kota namanya kota Madinatul Jalal, ada sebuah rumah-rumah yang mewah namanya Madinatul Rahmah. Allah ciptakan satu rumah itu 4.000 kamar, satu kamar 4.000 bidadari yang sedang duduk menanti di atas ranjangnya. Itu untuk siapa ya Rasulullah? Lalu baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota yang mewah dalam rumahnya tuh ada 4.000 kamar, satu kamar satu ranjang 4.000 bidadari disiapkan oleh Allah untuk orang yang sembahyang 5 waktu berjamaah. Jadi sembahyang 5 waktu berjamaah. Nah, begitu indahnya, begitu tadi mantapnya Allah mempersiapkan kepada hamba tentang balasan orang yang sembahyang berjamaah tadi. Nah, paham sudah kita. Begitu Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang 5 waktu. Belum lagi kita mati, balasannya nang sembahyang 5 waktu telah disiapkan oleh Allah. Padahal kita belum lagi mati, hanyar lama madahkan nih. Kamu bila sembahyang 5 waktu, ini hadiahnya. Ini karena balasannya. Nah, lalu sembahyang 5 waktu ini andaknya pulang berjamaah, duduknya berjamaah. Makanya dari sembahyang 5 waktu itu yang paling agak berat kita kerjakan adalah nih, di sembahyang subuh. Ujar Buya Hamka. Buya Hamka tuh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bila ikam hendak melihat orang Islam Yazidin berkumpul, maka datanglah di sembahyang sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu orang Islamnya luar biasa, banyak melimpah. Bila sembahyang hari raya sampai kada kemuatan masjid, ke halaman kada muat sampai di jalan. Jalan kademut nyambung ke rumah-rumah pulang tempatan terbayangkan saking banyaknya nang sembahyang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bila kamu hendak melihat tuh Yazidin tadi orang Islam berkumpul. Lalu Buya Hamka bila kamu hendak melihat orang mukmin, orang beriman berkumpul, maka datanglah di sembahyang subuh jamaah. Di sembahyang subuh jamaah datang. Itulah perkumpulan orang beriman. Orang beriman dia akan memaksakan dirinya untuk bangun dan mengerjakan sembahyang subuh berjamaah. Nah, sekarang kita lihat kemuliaan sembahyang jamaah tadi, subuh.
Sahabat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tadi tidak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Sampai boleh dikatakan seandainya ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini misalnya lah sahabat-sahabat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na. Karena baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat dan menanya kepada sahabat-sahabat apabila mereka tidak datang sembahyang berjamaah. Setiap sahabat yang kada datang berjamaah itu ditanya oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh misalnya, pada suatu hari ketika itu baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang subuh. Beliau sebagaimana bisa berjalan melihat sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat itu kadang meninggalkan masjid terkecuali ketika Rasul meninggalkan masjid. Sahabat itu begitu antusias hendak melihat Rasulullah, hendak bersalaman dengan Rasulullah, hendak memandang wajah baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyaknya jamaah baginda kita Rasul itu bisa mengenali mana sahabat yang tidak datang ke masjid. Maka baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Thauban?" Kata Rasulullah, "Mana Thauban?" Ada sahabat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasanya ke masjid tapi ini kada datang di masjid. Lalu sahabat yang lain bertanya lagi. Dikata oleh baginda kita Rasul, "Aina Thauban?" Mana Thauban? Lalu sebagian mereka berkata, "La adri ya Rasulullah, kami kada tahu di mana Thauban." Besok lagi habis sembahyang subuh ditanya lagi oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Thauban?" Tidak ada yang tahu. Sampai baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pun subuh ketiga. Artinya yang ketiga nih. Cakanya Senin, Selasa, Rabu, pas subuh Rabu ditanyakan lagi oleh Rasulullah, "Aina Thauban? Mana Thauban?" La adri ya Rasulullah, siapa yang pernah ke rumah Thauban? Siapa yang tahu rumah Thauban? Lalu di antara sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ulun tahu. Bawalah aku ke rumah Thauban," kata baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah Rasulullah ke rumah Thauban. Apa yang terjadi? Dari Masjid Nabawi menuju rumah Thauban perjalanan 1 jam dengan jalannya baginda kita Rasul kada nyampai. Rasul itu berjalan cepat. Sejam kada nyampai ke rumah Thauban. 2 jam kada nyampai. Sampai 3 jam. Ternyata rumah Thauban dari masjid perjalanan 3 jam. Sampailah ke rumah Thauban baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahli bait tadi. Jadi baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Thauban?" Nang bini menyahut, "Ya Rasulullah, Thauban mata, Thauban telah wafat. 3 hari yang lewat ya Rasulullah." Titik air mata Rasulullah. Sahabatnya kada pernah tinggal sembahyang jamaah. 3 hari kada berjamaah didatangi Rasulullah. Kabarnya wafat. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Thauban, apa yang dikatakan Thauban ketika dia hendak wafat? Maka nang bini berucap 3 macam ya Rasulullah. Thauban ketika hendak wafat berkata, "Kenapa tidak jauh lagi ya Rabb? Kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah?" Yang kedua keteras ada lagi, "Ada ya Rasul." Yang kedua dia tadi berkata, "Kenapa tidak yang baru?" Yang ketiga dia berkata, "Kenapa tidak semuanya? Cuman itu yang diucapkannya ya Rasulullah. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya?" Maka diamlah baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dari Allah. Ketika wahyu datang, beliau menjelaskan, "Ketahuilah
bahwasanya Sauban berkata, ujar baginda kita Rasul, kenapa tidak jauh, tidak lebih jauh lagi? Dia melihat langkah-langkah orang sembahyang berjamaah itu pahalanya dihitung oleh Allah Ta'ala. Langkah-langkah orang nang sembahyang berjamaah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung pahalanya. Baginda kita Rasul bersabda, man syahida salatal jama'ati kataballahu lahu ta'ala zahiban wa raji'an asra hasanatin wa ma'an wa asra sayyi'atin wa rafa'u lahu asra darajatin. Ujar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu, barang siapa nang hadir sembahyang berjamaah, Allah mencatat baginya zahiban perginya, warji'an kembalinya, asra hasanatin langkah-langkahnya dihitung pahala. Satu langkah Allah kasih 10 pahala, wa ma'anu asra sayiatin dihapus 10 dosa per satu langkahnya. Dan Allah angkat per satu langkah, wa rafa'allahu asra darajatin, Allah angkat 10 derajat. Satu derajat itu antara bumi dan langit. Lalu Sauban melihat derajatnya di sisi Tuhan. Satu langkah, satu derajat menuju surga, makin banyak langkahnya, makin banyak dia untuk menggapai surganya Allah Ta'ala makin dekat. Maka dia berkata, ya Rabb, kenapa tidak lebih jauh lagi langkah ulun menuju masjid dari rumah ulun? Lalu baginda kita meneruskan sabdanya, tidaklah terhenti langkah Sauban menuju masjid kecuali kematiannya. Seandainya kada mati itu nah, pastinya ke masjid terus. Jadi langkah sampian menuju masjid itu dihitung pahalanya makin jauh. Makin jauh pahala pian tadi, makin banyak. Ini bayangkan sampai 3 jam berjalan. Namun 3 jam berjalan lumayan ya. Kira kita mengkata sejam dari sini bisa sampai, anggaplah lah sampai pal 7. Kan sejam berjalan. Bisa mun 3 jam sampai ke Gembut situ. Berjalan betis. Bayangkan lipak-lipak menuju mulai Gembut sampai tadi ke masjid dah. Makanya jemaah haji yang caking cerdasnya pemerintah kita diandak nang jauh-jauh supaya banyak pahalanya. Jauh pada Masjidil Haram. Ada di Mahbazin itu sekitar 2,5 pal. Ada di Jarwal Taisir, itu lumayan, hampir 3 kilo. Ada juga di Hafair, itu serta pair-pair datang tuh jalan, jauh lumayan. Ada juga yang sampai di Aziziyah itu 7 pal. 7 pal pada masjid. Ada lagi, Masya Allah. Terus tujuannya itu di langkahnya, tapi hebatnya ulun lihat jamaah tuh kada pernah kendur tuh. Pian bilanya jam 3 subuh tuh becurut manusia, memutih jalan tuh. Karena bibinian pakai mukena langsung dari gedong. Nah, kita nih ada bibinian pakai mukena turun jam 3 menuju masjid, jalan loncat-loncat. Ya Allah, aku yakin mukahan bagiannya. Dikira siapakah tadi loncat-loncat pada akhir hendak menuju masjid. Cuman di situ hebatnya rombongan banyak orangnya, banyak. Jadi berjurut saja. Ulun pernah terkesima dengan jamaah tuh. Hebatnya di Makkah tuh jamaah nang jarang sembahyang di masjid, di benua, di banjir di situ rajin benar. Rajinnya. Bahkan menggereki kawan, bangun, kita ke haram gitu. Bangun. Pas kawan bangunan, inya pulang berabah tadi. Banyak. Oke, Maestro. Bangun. Nah, bangun tulah kan ke haram Allah.
Jadi di haram itu bagiannya mulai pagi itu nah ada nang sampai kena jam 8 hanya boleh, ada nang sampai johor, mau bayangkan sampai johor, ada nang sampai ke asar kada bebulikan, ada nang sampai ke maghrib, ada nang sampai ke isya pulang, Allah, ada nang sampai ke subuh, siapa? Sasat. Nah, ini kada tahu bulik masa bagian di masjid. Artinya antusias mereka berjamaah itu luar biasa. Nah ini dang sana kue rahasia tadi kenapa mereka hendak memalakan. Ulun hitung akan pahala berjamaah di Masjidil Haram. Makanya merkawa kita niatlah satu mat sekali barang seumur hidup ke Makkah. Umrah ini wajib hukumnya. Haji itu wajib juga. Jangan remehkan umrah. Umrah itu aja. Itu sunatnya. Tidak. Umrah pertama ini wajib. Nang sunat itu umrah kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Mana dahulunya guru bagusnya haji lawan umrah. Ya, amun dilihat suasana nang ini umrah lebih afdal lah. Pian haji bila mendaftar tahun ini 40 tahun nyata tulak. 40 tahun. Itu nang haji reguler 40 juta. Kalau haji nang langsung berangkat 350 juta. Banyak banar duitnya. 350 juta tuh mungkin nukar cindol, bah tinggal masih gitu nggak ada gampangan ya. Saking banyaknya tuh. Nah lalu umrah nah ini kalornya Rasulullah pangguru, Rasulullah tuh umrah dulu 4 kali, hanya sin bahaji. Umrah pertama baginda kita Rasul datang, ditangati oleh orang Arab, perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh melaksanakan umrah tahun ini. Padahal sudah bagana di Hudaybiyah, sudah jalan 7 hari 7 malam, sudah nyampai Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah tempat mikat 40 kilo pada Masjidil Haram. Perdamaian perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah tidak boleh melaksanakan umrah tahun ini. Bulik pulang sidin ke Madinah. Yuk, supaya jangan terjadi pertumpahan darah. Jadi Rasul itu orangnya ahlud damai. Sidin itu pencinta kedamaian. Hanya kena nang keempat umrah hanya baginda kita kena sidin itu bahaji. Nah, nang kita bicarakan ini adalah sembahyang di tanah haram toh. Kalau sepian sembahyang di tanah haram itu dikalikan 100.000 kali lipat. Itu tanah haram lah. Belum lagi Masjidil Haram. Masjidil Haram bila pian sembahyang zuhur 4 rakaat satu waktu, maka pian mendapat pahala 100.000 kali lipat Masjidil Haram. Jadi sembahyang berjamaah kalau kita di rumah dibanding di masjid selawi kali lipat, selawi dikaliakan tadi 100.000 kali lipat. Ditali pulang dengan jamaah nang hadir, maka dapatlah jumlah 4 rakaat sembahyang pian di Masjidil Haram satu waktu aja, mengalahkan sembahyang di Masjid Muhajirin kita sini 274 tahun per satu waktu. 274 tahun sekali haji di Makkah. Jadi orang naik haji atau umrah itu adalah membanyaki bekal pulang untuk menuju Allah. Membanyaki bekal pulang untuk menuju Allah. Cakanya di sinilah, cakanya di sini. Tolong contohkan. Di sini biasa harganya, tapi di sana luar biasa nilainya. Pian bersedekah di sinilah duit anggap 1 rial. 1 rial itu 4.000. Pian bersedekah sini 4.000 kali 10 40 aja. Di Makkah itu 100.000 kali lipat.
Berarti bila 4.000 ditambah 100.000, nah berarti pian sama bersedekah di sini 400 juta. Lah, pian di Banjar ini bersedekah 400 juta duitnya. Di Makkah tuh sarialnya sama nilainya pahalanya. Bila pian bersedekah di Makkah 1 rial 4.000, pian hendak menyamai sedekah pahala di Mekah, di Banjar pian harus bersedekah 400 juta. Hanya sama sabuting 1 rial hanya di situ. Bila 2 rial di situ bersedekah, pian harus mengeluarkan duit sini 800 juta. Hah? Oh iya, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah waktu haji hajakah nang bernilai pahala itu atau sembarang waktu asal di Makkah? Sedekahnya jamaahnya sembarang waktu apabila aja. Kalau haji itu khusus kena fadilahnya lagi. Nang al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji nang mabrur tidak ada balasan terkecuali surga. Di siapapun nang berumrah, kayak namun waktu haji aja pasti tatuyuk kena umrahnya musim haji orang. Jadi sembarang waktu aja siapa nang datang ke Mekah, lalu kawannya bersedekah, sembahyangnya di Masjidil Haram, tuh pahalanya berlipat ganda mengalahkan kita di sini. Dan bayangkan makanya di Makkah itu bila orang bersedekah nilainya tuh berganjar 100.000 kali lipat. Andai pun memberi wadai lah, beri wadai pulang. Aku bersedekah sebuting wadai guru di Makkah kayak apa pahalanya. Sebuting wadai di Makkah pun bersedekah, leh itu harus menyamai yang di sini, menyamai paling kada pun bersedekah 100.000 biji. Hanya sama sedekah sebuting wadai di situ pahalanya. Sabungkus nasi bersedekah di situ. Sabungkus nasi aja. Anggap sabungkus nasi 10.000. Pin di sini paling kadang bersedekah 100.000 bungkus nasi. 100.000 bungkus nasi itu bila dihitungkan kali 10.000 itu paling kadang pin mengeluarkan duit lah. Itu hitungannya 1 miliar. 1 miliar bersedekah di sini sama dengan 10.000 bersedekah di Makkah. Makanya pamalarnya orang di Banjar di Makkah itu pemberian. Sampai bininya diberiakannya. Maksudnya ke pasar diberiakannya ke pasar, ke masjid. Artinya nilainya tuh nilainya gonal benar. Dan hebatnya pulang setiap jamaah bila belanja dihukumkan sedekah. Itu belanja di Mekah tak? Kenapa dihukum sedekah? Oh hendak nukar korma, hendak berbagi-bagi kayaknya datang. Nah niatnya itu. Orang berhaji, orang berumrah bila bertukar dinilai sedekah. Bayangkan amunnya habis bertukar 1 juta duitnya. Ayo. Tadi 10.000 aja sama 1 miliar. 100.000 sama tadi 10 miliar. Amunnya habis 1 juta, bayangkan tadi sama 1 triliun. 1.000 juta. 1.000 juta. Itu 1 T. Bayangkan tadi banyaknya. Bila 1 juta habis sama 1 triliun di sininya belanja. Itu nukar kormanya tadi, nukar korma Arab, kacang Arab. Kaina sin manukar kismis, itu duit nilainya di bersedekah. Makanya bila pin ada orang datang umrah lah bagus pian tadi minta doa.
Karena orang datang umrah tuh 40 hari doanya kabul. Makanya kita kada boleh mahiri ben itu berumrahnya botang itu kan nyambut pian tangan apa kada berumrah kada denang mau tangi aku jaga itu mulai aja berutang gak kada kan sidin tadi itu Allah telah memanggilkan lah memampukan orang yang dipanggil ini orang haji orang-orang ini panggilan Tuhan banyak orang yang mampu tapi kada dipanggil Allah banyak orang sugih tapi kada dipanggil oleh Allah tapi bilanya Allah manggil maka Allah akan menyugihkan orang yang dipanggil tapi ada aja jalannya. Ulun tuh pian ada orang hendak manasin berumrah. Hendak bener berhaji. Jadi sidin ini ucap ujar sidin pas ulun waktu itu menolakkan sidin. Ulun guru aja ditolakakan orang umrah nah itu kalimatnya. Kayak apa julun kisahnya? Ulun kan guru menggeni aja menggulung ambal di Masjid Raya bila malam Jumat waktu arwah guru Juhdi Allah yarham kayaknya menggulungakan ambal nih lalu sin berucap waktu menggulungakan maka bibinian nih orangnya ambil gulung-gulung sebagian tadi ujar sin berucap genalnya lah Masjid Raya nih kayak apakah Masjid Makkah nih mendengar Pak Haji masih duduk situ. Suah Makkah lah cia. Bih, ya wah. Ada suah ji ay. Jakanya suah. Ulun membayangkan ini juga kenal benar apalagi Masjid Makkah tah. Dan kena pun ada duit rezeki ulun kena nak tolak di sini. Rupanya haji ini terenyuh mendengar ketulusan sidin tah. Pin bujuran ke anak umrah. Pin berapa ada duit mau sepian kada betakon narai mun nyano bisa menambahiakan aja sidin kita ada aja sidin berapa 300.000 aja aja 300.000 ayo kemana itu sampai ke bandara aja cilai kada sawat ini berapa gerang ji nah waktu itu umrah itu sekitar 24-an jutanya jadi ujar sidin kayak ini aja cilai ulun saban Jumat ke sini kita hadiah pian tapi tunggelakanlah sampai kena cukup karena bila jam Jumat julungi sidin 2 juta 3 juta sampai kena pas berjumlah waktu itu 22 cukup dia 22 sudah dia kumpulan pian ini kada apa-apa aja sidin satur jadi hulu pian satur sin ibu Marwiyah Katrabu kisahkan sidin aku jia anak 4 pian tapi kurang 2 juta ini diberi orang juga iyalah ibu Maria sudah 2 jutanya kada apa-apa aku beriakan ya sidin sekap tolak juga ya Allah tolak sidin jadi pas lu menolakkan tuh sidin menangis sidin kayak apa yo ulun guru ya Allah sakada mungkin tak tolak kayak itu belum nyampai lagi kan maka hanya di rumah menangis dah kahimungan itu biasanya orang nang itu pian itu nang tugul tadi masih gitu karenanya memala-malaakan ini bukan sembarangan ini Allah betul-betul memanggil lawan aku liwat tadi akan hambanya makanya banyak orang yang kadang-kadang tertangis melihat Masjid Haram tuh hanya datang sudah belukup sujud syukur kehimungan ada juga hanya datang bergambaran sudah batur posisi bergambar kan orang belukup dari bersyukur dahulu bergambar tuh karena nomor 16 tuntung da ibadah nadehen supaya kada tercampur niat karena nang khawatirnya akhir zaman banyak kan orang berumrah niatnya cuma hendak berjalanan peleseran ada nang niat dagang jadi maka dibetulkan niat supaya mendapatkan sebuah nilai. Bila kita umrah nang diterima,
umrah yang diterima nang berhadiah sorga. Nah mudahan kita badatan kada dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kecuali kita sampai Makkah Madinah dengan haknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Al-Fatihah. آمين آمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا ذكرنا وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى وصحبه أجمعين اللهم اهدنا يا هادي وعلمنا يا عليم وبين لنا يا من يقضي الحاجة ويا دافع البلية اقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بكرم رزق ما يسيبون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم من ridha min tahallul